karunia air mata ini memang juga suatu anugerah ya, namanya karunia. Karena apa? Karena air mata itu memang membersihkan jiwa dan juga melembutkan jiwa. Jadi kalau kita diberi itu, kita bersyukur. Kita nggak usah menolak gitu kalau memang dikasih, kan toh kita nggak buat-buat gitu. Bersyukur. Damai dan sukacita diterima pasif. Jadi kita hening, diem, tapi Tuhan yang memberikan gitu. Itu semacam dicurahkan. Jadi kalau kita belajar dari Teresa Avila, itu kan ada 4 tahap gitu ya. Pertama kita itu ngambil air dari sumur, pakai timba. Itu kan kerjanya keras, tapi kita cuma dapat air 1 timba. Lalu kemudian ada lagi dengan katrol. Tetap airnya 1 timba, tapi usahanya lebih enteng. Pakai katrol. Kalau Anda punya sumur mungkin bisa bayangin ya. Dan yang ketiga itu jalannya dikasih semacam parit untuk mengairi kebun, mengairi taman kita. Jadi lewat parit itu kita sudah semakin sedikit usahanya, nggak banyak berpikir, tapi kita menikmati banyak rahmat dari Tuhan dalam doa. 4 cara Tuhan memberi rahmatnya. Dan yang keempat itu seperti hujan dicurahkan rahmat itu tanpa kita berbuat apa-apa lagi. Jadi rahmatnya dicurahkan begitu banyak dalam doa kita, dalam hidup kita setiap hari. Nah ini yang kita pengen kan, bahwa hidup kita itu betul-betul nyambung terus dengan Tuhan. Seperti Teresa Lisieux, dia bilang tidak ada 3 menit aku itu nggak nyambung, nggak mengarahkan hati pada Tuhan. Jadi kalau seperti itu kita tuh bisa bayangin, kita itu bisa bebas dari dosa loh sepanjang hari. Karena apa? Hati kita itu hanya tertuju pada Tuhan ya. Tamu aja kita mungkin songkan untuk berbuat yang enggak, apalagi kalau ini Tuhan itu kita sadari ada terus. Jadi itu akan sangat menolong kita untuk hidup lebih baik dan lebih kudus gitu. Kita menerima damai dan sukacita itu secara pasif, dicurahkan. Seperti yang kata Teresa Avila itu semacam hujan gitu untuk mengairi hati kita. Kita nggak perlu melaksanakan apa-apa lagi. Ya kita nggak perlu banyak berpikir. Tapi kalau kita pahami, ini kita sudah alami gitu. Selama kita ikut adorasi, kita doa hening, kita doa pribadi, sebenarnya ini kita sudah alamin semua. Ada nggak waktu ngalamin kita lagi penyembahan terus kemudian damai gitu kan? Itu juga semacam Tuhan berikan damai itu dalam hati kita. Kan biasanya ada gimana tadi waktu hening, wah ada damai, ya kan? Sehingga kita hanya perlu diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Gitu ya. Kita menikmati, kita mengalami hadirat Allah. Hadirat Allah itu bahwa ada Allah hadir. Nah itu. Ini indah sekali sebenarnya. Kita percaya bahwa di dalam gereja agama lain pun itu ada kebenaran. Tapi memang karena kita sudah diwahyukan, ada pewahyuan bahwa Yesus itu Allah yang menjelma, jadi kita itu udah jelas bahwa kebenaran inilah jalannya gitu kan, lebih jelas aja, lebih pasti gitu kan. Kita tahu siapa yang kita sembah gitu. Setelah kita mencapai suatu kedisiplinan dalam meditasi, akhirnya kita kan lebih cepat terbantu untuk masuk dalam persatuan dengan Tuhan.